ada hubungan-hubungan yang memang dihadirkan oleh Tuhan tuh untuk membuka wisdom kita yang lebih besar. Dan soal cinta, banyak sekali orang yang lebih cinta sama orang lain dibandingkan sama dirinya sendiri, sehingga dia terus menarik cinta-cinta yang tidak sehat gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini merasa punya hubungan cinta yang sangat berantakan sekali, mungkin itu sedang terjadi twin flame gitu. Tapi itu ada untuk benar-benar meningkatkan level spiritualitas kita. Ada yang namanya soulmate. Soulmate itu tuh yang hubungannya tuh ringan dan banyak cocoknya. Terus udah gitu kayak, jadi kalaupun berantem ada masalah, itu kayak mudah aja untuk di-solve-nya karena memang nyambung, secara komunikasi nyambung. Intinya banyak kecocokan, itu biasanya kita sebutnya soulmate. Tapi ada hubungan yang namanya karmic. Karmic itu dari kata karma, bahwa ada takdirnya dari Allah gitu, yang mana ini orang tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di channel Tauhid Cinta. Kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, Couple of the Moon. Pasangan yang luar biasa. Kita akan membicarakan tentang hal ihwal, tentang percintaan. Asik. Jadi bagaimana menemukan jodoh sejati atau soulmate atau belahan jiwa. Ya karena kalau dalam dunia percintaan itu kan dibedakan antara soulmate, twin flame, dan juga karmic. Apa sih sebenarnya tiga istilah itu? Mungkin juga bagi beberapa kalangan itu masih agak asing gitu ya. Nah, ya kita kan tentu ingin mencari di dunia ini pasangan atau jodoh atau belahan jiwa kita yang memang kita bisa hidup bahagia, kita bisa hidup tentram, damai, dan juga harmonis ya. Kalau dalam bahasa Islamnya sakinah mawaddah warahmah gitu ya. Nah, kita akan belajar ini dengan Mbak Tiwi, Aldini Pratiwi, dan juga Mas Aga Salim. Nah, kebetulan beliau ini keduanya adalah praktisi energi dan juga praktisi, kalau Mas Aga praktisi sound healing, dan kalau Mbak Tiwi itu spiritual coach dan juga praktisi quantum healing. Apa kabar Mas Aga, Mbak Tiwi? Baik, alhamdulillah. Masih menikah. Masih menikah. Nah, ini kan tadi saya sudah prolog tentang apa itu beda soulmate, karmic, sama twin flame ya. Nah, kalau Mbak Tiwi sama Mas Aga ini soulmate bukan sih, atau sudah memang belahan jiwanya? Waduh. Atau bagaimana menemukan Mas Aga dulu atau Mas Aga menemukan Mbak Tiwi gitu? Ya kalau kita kan pernah misalkan kalau yang kasus sekarang nih teman-teman, siapa namanya, Rizky Febian dengan Mahalini gitu misalkan, itu kan mereka bertemu gara-gara keduanya sudah tidak punya ibu. Jadi mereka bisa nyambung ngobrolannya karena mereka dua-duanya sudah ditinggalkan oleh ibunya gitu, dan akhirnya mereka klop dan sampai akhirnya menikah gitu. Nah, itu nggak tahu disebutnya apa, apakah itu karmik atau apa gitu. Silakan Mbak Tio atau Mas Aga. Ya Allah. Jadi ya ini sebenarnya sih bikin-bikinan saya, nggak bikin-bikinan saya sih, tapi jadi intinya ini tuh untuk menilai hubungan kita tuh yang mana. Basically ada yang namanya soulmate. Soulmate itu tuh yang hubungannya tuh ringan dan banyak cocoknya. Terus udah gitu kayak, jadi kalaupun berantem ada masalah, itu kayak mudah aja untuk di-solve-nya karena memang nyambung, secara komunikasi nyambung. Intinya banyak kecocokan. Itu biasanya kita sebutnya soulmate. Jadi lebih ringan hubungannya. Dan soulmate itu tidak melulu soal urusan cinta ya, bukan romansa, karena cinta dan romansa itu berbeda. Soulmate itu bukan hanya urusan soal romansa saja. Jadi ini memang relationship keseluruhan. Jadi kalau hubungannya ringan, saling mensupport, itu biasanya disebutnya soulmate gitu. Nah, tapi ada hubungan yang namanya karmic. Karmic itu dari kata karma, bahwa ada takdirnya dari Allah gitu, yang mana ini orang tuh memang punya PR A, B, C, D, E dari ketidakcocokannya mereka. Ketika karmiknya ini sudah dibereskan, bisa jadi soulmate nantinya, bisa align. Jadi gitu. Naik makom ya? Naik, betul. Nah, kebetulan apa enggak nih? Kebetulan Tiwi sama Aga itu sebenarnya pasangan yang karmik. Jadi ketika kita ini sebenarnya anggapannya di zaman dulu nih, Gen Z, ketika kita masih Gen Z, usia Gen Z, bukan usia sekarang ya. Itu kami berdua memilih dengan alasan yang salah sebenarnya. Hanya karena, oh udah umur segini nih, kita mesti nikah nih, gitu.
Apalagi agak gimana, kamu kenapa akhirnya dulu nikah sama aku gitu? Aku juga kayak, nih teman-teman aku udah pada nikah, kamu nggak mau ngelamar aku gitu. Terus kayak, gimana kita yang? Ya mungkin kalau yang tadi Dewi bilang, aku juga, kita tidak memulai dengan langkah kaki yang benar lah. Kita memang awal yang bukan awal yang sempurna. Pada saat itu memang kita dikenalkan oleh sahabat kita. Tetapi ketika kita berdua naik ke jenjang yang lebih serius, itu alasannya bukan alasan yang sebagaimana mestinya. Betul. Jadi itu pada saat itu memang karena kita kapan nikahnya nih? Kapan kita mau nikah? Karena aku kan sering ya dulu waktu zaman masih pacaran kayak bawa pacar ke keluarga. Dan waktu itu aku bawa ke acara keluarga aku, dan pada saat itu memang keluarga aku ada yang banyak yang iseng lah nanya, dibawa mulu nih, kapan lo dinikahinnya, kapan dinikahinnya. Dan akhirnya pada saat itu, oh ya sudah, lihat aja tahun depan aku udah nikah sama dia. Nah jadi itu mungkin ambisi ya jatuhnya, karena ambisi, ego, pride gitu. Ya, jadi jatuhnya sebagai seorang laki yang memang pride-nya waktu itu sangat-sangat tinggi sekali, kayak oh lo lihat aja, kalau lo bilang gue bawa-bawa pacar mulu tapi nggak diseriusin, lihat aja tahun depan gue nikahin. Mungkin niatnya kedengarannya kayak baik gitu ya, tapi itu diawali dengan niat yang tidak sebagaimana mestinya. Harusnya kan menikah bukan karena itu gitu kan, harusnya karena memang mungkin dengan alasan yang lebih bijak lagi gitu. Betul, pada saat itu memang belum bijak. Iya. Tapi kalau boleh ditambahin juga, aku pribadi kenapa akhirnya aku menikah tuh kayak udah nikah, udah adanya Aga ya nikah aja, karena aku tuh kepikiran aku tuh alpha female. Alpha female tuh biasa membereskan semuanya sendiri. Kayaknya gue ngurusin hidup gue sendiri dan semua beres, gue cari uang sendiri, kayak gue nikah sama siapa aja bisa deh gitu. Itu juga salah ya teman-teman, tolong. Tidak, enggak. Kan milih yang nggak benar jadi nambahin masalah. Jadi ini kami malahan membuka alasan-alasan yang salah untuk menikah, meskipun akhirnya kalau di working out together ya nanti akan bisa selaras juga gitu. Tapi mengusahakan rumah tangga di dalam itu capek banget. Ya, perjuangannya tuh nggak main-main dan nggak ada di Instagram gitu. Nggak ada di Instagram. Yang di Instagram kan yang bagus-bagusnya gitu. Itu benar-benar prosesnya, wah ya itu luar biasa banget lah gitu. Kalau teman-teman mau lihat, cari aja sih, ada rekamannya. Aku akhirnya membuka aib-aib rumah tangga bersama Aga Salim untuk pelajaran, tapi di sini nggak usah. Tapi intinya kami berdua ini adalah hubungan yang karmik, karena pegel dulu gitu. Tapi memang kita udah berapa ya? 11 tahun, 12 tahun ya? Tahun ini bulan depan 12 tahun. Ya Allah, 12 tahun Tiwi tidak berganti pasangan. dan memang yang dibilang itu memang benar, pernikahan itu salah satu ibadah kita kepada Allah yang terpanjang. Nah, tadi saya mau nanya ke Mbak Tiwi dulu nih. Tadi kan sudah dijelaskan tentang soulmate, tentang apa karmik. Nah, kalau twin flame itu apa? Jadi kalau twin flame itu, ini sebenarnya garis karma juga ya, garis takdir juga. Jadi ada dua orang yang sangat saling mencintai, tetapi tidak bisa bersama. Jadi ada di hatimu, tapi tidak ada di buku nikahmu gitu. Jadi memang takdirnya tuh memang bukan untuk bersama dalam pernikahan. Cinta tak harus memiliki. Cinta tak harus memiliki, itu yang punya twin flame akan paham sekali seperti apa. Dan itu benar adanya gitu. Jadi biasanya karena beda umur jauh, beda benua, beda agama, beda ras, beda kasta, beda keyakinan, beda agama. Dia suka tapi cewek. Kamu yakin dia nggak yakin gitu. Terus udah gitu beda status, yang satu sudah menikah, yang satu belum gitu. Jadi kalau ada orang-orang yang perselingkuhannya terjadi tuh ada memang udah garis takdirnya untuk berselingkuh, memang ujiannya adalah untuk keluar dari perselingkuhan tersebut gitu. Jadi tidak semua hal-hal negatif di rumah tangga yang kita lihat sebagai negatif, itu kadang-kadang ternyata memang ujian kita adalah itu, dan itu memang sudah ada ditakdirkan di Lauhul Mahfuz atas keluarga tersebut gitu. Jadi ketika kita melihat seperti itu tuh jadi nggak melulu kayak, oh rumah tangga tuh kan harusnya mulus. Udah kalau jalan garis takdirnya emang ujiannya banyak ya memang satu persatu, karena rumah tangga yang kuat tuh bukan yang tidak ada masalah, tapi yang akhirnya setiap ada masalah gimana beresinnya, setiap ada masalah
gimana beresinnya gitu. Jadi kalau twin flame tuh, wah itu tuh yang kayak gagal menikah udah pacaran 5 tahun, apa gagal menikah karena apa. Ada hubungan-hubungan yang memang dihadirkan oleh Tuhan tuh untuk membuka wisdom kita yang lebih besar. Dan soal cinta, banyak sekali orang yang lebih cinta sama orang lain dibandingkan sama dirinya sendiri, sehingga dia terus menarik cinta-cinta yang tidak sehat gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini merasa punya hubungan cinta yang sangat berantakan sekali, mungkin itu sedang terjadi twin flame gitu. Tapi itu ada untuk benar-benar meningkatkan level spiritualitas kita. Oke, kalau dilihat dari tadi itu, apakah ini jenis makom gitu atau tingkatan-tingkatan? Jadi yang paling bawah itu misalkan twin flame, terus yang naik lagi sedikit dia karmik, terus naik sedikit lagi dia soulmate gitu paling tinggi. Sebenarnya sih enggak, ini klasifikasi. Ini lebih kayak klasifikasi aja, jadi nggak ada yang lebih baik atau buruk dari yang lain. Meskipun twin flame cobaannya luar biasa banget sih. Twin flame tuh salah satu ujian yang hard lah, super hard gitu. Jadi bisa jadi dia nggak mendapatkan soulmate di dunia ini gitu ya? Dia akan ada, kalau kita udah beresin si twin flame ini, karena twin flame tuh pasti ada dysfunction di dalamnya. Begitu kita udah benerin diri kita, kitanya sudah berproses, nanti kita akan menariknya yang soulmate gitu. Tapi lagi-lagi orang yang kebiasa makan gorengan, dikasih makanan sehat, dia nggak akan tertarik loh. Kita harus membersihkan diri kita benar-benar supaya kita di dalamnya sehat, sehingga kita tidak craving hal yang tidak sehat lagi. Gitu. Nah, gimana Mas Aga mau menambahkan buat Tiwi? Gimana Mas Aga menghadapi twin flame? Kalau aku sih kurang lebih sih memang ya iris what it is. Apa yang tadi Tiwi bilang itu udah lengkap, dia udah nggak ada perlu. Nah oke, sekarang kan kalau saya ya, apa dulu tuh misalkan deket sama si A, deket sama si B, deket sama si C gitu misalkan. Bukan ini, bukan ini. Tapi itu tuh ada permainan intuisi. Ada. Dia, gue mau dia gitu misalkan, dan memang harus dia gitu. Dan benar dia gitu, walaupun ya perjalanannya agak panjang gitu misalkan. Nah, dalam memilih jodoh itu kadang kita harus pakai intuisi, karena kan kita punya kriteria tertentu misalkan pengen yang cantik, yang ganteng, pengen yang pinter, pengen yang berprestasi, pengen yang apa keluarganya kaya, atau pengen yang apa gitu segala macam. Itu kan permainan rasio, permainan akal. Ada kriteria-kriteria dari rasio kita gitu, tapi ada juga permainan intuisi. Nah, apakah kalau kita memilih jodoh, kita pilih yang melalui intuisi atau kita memilih melalui otak kita? Nah loh, kamu duluan lah yang jawab. Kalau aku ya, ini kalau pakainya sih rasa. Ya rasa itu intuisi. Tapi ketika tadi Mas bilang harus yang itu kata harus itu adalah udah ego sendiri. Itu udah bukan intuisi lagi. Karena kalau misalnya kita udah pakai intuisi, logika udah nggak ada maknanya lagi. Maksudnya kayak aku nggak tahu kenapa itu yang aku pilih, aku nggak tahu kenapa itu yang aku pilih. Yaitu intuisi. Mungkin bisa dibilang kayak sesuatu yang nggak bisa kita jelaskan secara logika kenapa harus dia, tapi rasaku memang lebih ke dia gitu. Kalau aku sih lebih memilih pasangan akhirnya setelah menjalani proses ini dengan Tiwi, alangkah baiknya ketika kita sendiri sudah beres dengan diri sendiri. Ya, sudah bisa beres dengan diri kita sendiri, sudah bisa mendengarkan diri kita sendiri. Karena selama ini mungkin yang kita dengar itu cuman ego kita. Yang kita dengar cuman apa yang kita mau. Kadang yang kita mau itu dengan apa yang kita butuh itu dua hal yang sangat-sangat bertolak belakang. Gitu. Jadi kalau misalkan memang memilih, ya gunakan rasamu, gunakan hatimu, gunakan intuisimu. Kalau aku sih menurutnya itu. Tapi bukan berarti ketika dari sekian banyak pilihan aku pilih yang B dari A, B, C misalkan, aku pilih yang B. Bukan berarti jalan itu pun mereka adalah soulmate itu akan mulus 100%, itu pun tidak gitu loh. Karena aku akhirnya setelah menjalani ini semua, aku meyakini apapun yang kita pilih itu sudah ada di garisnya Allah juga gitu loh. Jadi ketika memang yang kita pilih B, ternyata yang B berantakan, dari berantakan itu apa yang hikmah yang bisa kita lihat, pelajaran apa yang kita bisa pelajari dari situ. Dan akhirnya sebenarnya pilihan benar atau salah itu tidak ada bagiku ya. Akhirnya nantinya bagaimana kita bisa menjalaninya, dan ujung-ujung kita melihat hanya masalahnya, apa yang kita bisa lihat sebagai solusinya untuk pertumbuhan jiwaku sendiri juga dan pasangan kita juga. Akhirnya begitu.
Menarik. Silakan Bati kalau ingin menambahkan, Saga. Jadi aku melihatnya tuh seperti ini sekarang. Manusia tuh terbagi menjadi dua ya. Ada yang akhirnya nikah cepat dan akhirnya cobaannya di rumah tangga. Ada yang akhirnya menikah agak lambat, tapi dia membenarkan diri dulu sehingga menarik jodoh untuk menikahnya juga yang lebih baik gitu. Itu jadi pilihan setiap orang. Tapi aku tidak bisa bilang mana yang lebih baik, mana yang lebih buruk, karena dua-duanya pelajaran. Mungkin jalanku dengan Aga memang waktu itu nikahnya di 25-26 gitu, cepet, tapi ya pontong-pentingnya di rumah tangga gitu. Aku mungkin kalau traumaku yang berbicara, aku akan bilang udah mendingan lu benerin diri dulu, lu nikahnya nanti belakangan. Tapi kan belum tentu seperti itu. Meskipun yang sekarang aku bisa bilang ke teman-teman semua adalah jangan menjadikan menikah sebagai pelarian. Nggak tahan di rumah sama orang tua, kabur mau nikah. Nanti ujungnya dia menikah sama yang seperti orang tua juga. Karena kalau kita memang sudah ada takdir karmanya harus membereskan dengan orang tua dan kita kabur, kita akan menarik orang yang seperti orang tua kita. Karena itu kan kalau udah kurikulum hidup, kita nggak bisa lari gitu. Kita kabur dari orang tua, kita nemuin bos yang kayak orang tua juga gitu. Jadi ada kurikulum hidup yang perlu kita sadari. Bereskan dulu kurikulum hidupmu, karena ketika kurikulum hidupmu sudah sehat, biasanya kamu akan menarik pasangan yang sehat. Kalau kurikulum hidup belum selesai, nanti Tuhan akan kasih pasangan yang untuk menambah kurikulum hidup tersebut biar diselesaikan gitu. Karena menyelesaikan kurikulum hidup di rumah tangga tuh capek banget gitu. Dan jadinya itulah kenapa akhirnya dalam rumah tangga juga jangan berpikir dalam rumah tangga tuh cinta yang bucin, yang romansa gitu. It will fade away ketika sudah waktunya gitu. Jadi nanti ketika ke rumah tangga yang paling penting tuh bukan bucinnya, tapi komitmennya, tanggung jawabnya, teamworknya gitu. Akhirnya inilah kenapa orang-orang zaman dahulu yang apa sih namanya, dicomblangin apa namanya? Tahu zaman dulu kan banyak sekali Siti Nurbaya ya. Kenapa itu bisa berhasil? Karena masing-masing melakukan tugasnya dalam rumah tangga. Jadi ternyata dalam rumah tangga nggak melulu harus punya perasaan yang sama gitu, tapi ketika dua-duanya bekerja sama, rumah tangganya bisa berjalan lancar gitu. Apalagi ketika misalnya memang berumah tangga untuk Allah gitu. Jadi rumah tangga adalah ibadah. Kalau udah kayak gitu, laki-lakinya akan berproses menjadi lebih baik karena tanggung jawab dia kepada Allah, perempuannya pun juga seperti itu. Sehingga jadinya bukan satu sama lain doyong dan saling mengubah satu sama lain, tapi kayak aku lakukan tugasku, tanggung jawabku sama Allah sebagaimana aku seorang perempuan. Aku harap kamu juga melakukan hal yang sama sehingga kita bisa sehat berjalan bersama gitu. Bukannya dia ngikutin ego patriarkinya dan aku merasa sebagai perempuan alfa jadinya pas saya aja ribut aja gitu. Jadi kayak pentingnya seorang perempuan tuh menyadari dulu dia lack of apa. Ketika dia kurang kasih sayang bapak, dia pasti akan mencari seseorang bapak di luar gitu. Jadi itu perlu disembuhkan dulu. Sembuhkan dulu kurikulum hidupmu, trauma hidupmu supaya kamu menarik pasangan yang sehat. Karena kalau enggak nanti yang ditarik yang nyakitin. Kita nggak sayang diri sendiri, kita lebih sayang sama orang lain, kita akan menarik orang yang nggak sayang sama kita juga. Dan itu mirroring semuanya gitu. Aku harap kita memang perlu punya perasaan, memang ada yang insting seperti itu ada. Entah kenapa kok aku pengennya dia, itu seperti tidak bisa dijelaskan. Tapi kalau itu bisa dijelaskan, aku mau dia karena dia cerdas, karena dia kaya, karena apa, itu logika. Jadi aku mau dianya tuh memang terkadang memilih jodoh ada panggilan dari sini. Milih kamu mau si A apa si B, aku sebenarnya maunya yang B. Tapi perlu dibarengin sama akal sehat. Tetap intuisi perlu didengarkan, tapi harus ada akal sehat. Akal sehat adalah coba pilih dia bandar narkoba atau bukan. Mau secinta-cintanya kamu, tuh twin flame tuh biasanya gitu soalnya, nggak sehat banget. Secinta-cintanya kamu, ya dia kan suami orang. Nggak bisa. Secinta-cintanya kamu, dia misalnya bandar narkoba gitu. Atau secinta-cintanya kamu, dia abusive. Nggak bisa, kamu harus secinta-cintanya dia, kamu harus lebih cinta sama diri kamu sendiri. Dan yang terjadi sekarang kan karena konstruksi sosialnya adalah patriarki dan perempuan adalah powerless, yang ada jadinya perempuan yang powerless akan menarik laki-laki yang patriarki berlebihan, dan perempuan-perempuan yang alfa akan menarik laki-laki yang tidak bisa apa-apa karena energi just flows gitu. Jadi pentingnya supaya kita bisa menyadari energi kita biar kita netral dulu, supaya kita juga menariknya netral gitu.
Atau kitanya benerin dulu supaya kita vibrasinya divine energy atau energi cinta. Cintanya cinta kasihnya Tuhan ya, bukan cinta bucin. Sehingga kita menarik pasangan yang seperti itu juga. Karena pasangan kan adalah cerminan kita juga. Kita menarik yang seperti diri kita gitu. Nah ini yang ingin saya tanyakan. Ini kan kita sebagai mikrokosmos ya, itu adalah kumpulan energi. Nah ketika ya misalkan sekarang ini mulai banyak lagi nih, bukan banyak lagi sebenarnya karena banyak di blow up aja kasus-kasus KDRT, kekerasan dalam rumah tangga gitu segala macam. Ya memang kita harus berempati pada korban yang sudah dilakukan kekerasan itu segala macam, dan juga anaknya menjadi korban segala macam gitu ya. Tapi juga ketika kita misalkan tidak memberesi diri kita, itu akan menarik pasangan-pasangan yang berulang. Ya jadi bisa jadi KDRT itu memang ada faktor di luar diri kita, tapi juga ada faktor kitanya yang kita belum selesai dalam diri kita. Itu sesuatu yang perlu dibenahi dalam diri kita. Nah itu juga saya ingin bertanya sih pada Mas Aga, Mbak Tiwi gitu. Ini juga sekaligus tips bagaimana memilih pasangan dan juga bagaimana sikap kita sendiri dalam memilih pasangan gitu loh. Kita membenahi diri kita sendiri sambil mencari pasangan, atau nggak usah dulu lah, belum benar nih diri ini, terus akhirnya nggak tahu nikah. Silakan. Jadi yang terjadi ketika seseorang KDRT itu kan selalu ada pelaku dan penderita. Aku nggak mau bilang korbannya karena memang orang tersebut menarik yang KDRT gitu. Ada energi yang menarik seperti itu. Karena apa? Biasanya perempuan punya dogma dan doktrin bahwa harus membesarkan, nurut 100% sama laki-laki gitu. Sehingga dia menurunkan sendiri powernya atas dirinya. Sehingga dia benar-benar merasa kayak perempuan itu tidak punya kuasa untuk melawan. Perempuan itu gitu, yang dia percaya itu akan termanifestasi menjadi laki-laki yang seperti itu gitu. Jadi caranya, baiknya benarkan dulu caramu untuk melihat energi feminin dan maskulin, supaya kita punya energi feminin dan maskulin yang sehat di dalam diri kita gitu. Karena kalau kita terlalu, biasanya kayak gini suka berantakan misal tuh gara-gara dogma dan doktrin sih, yang tidak kita pelajari lebih lanjut gitu. Jadi kalau udah bisa paham kayak gitu, sebagai perempuan kita tidak akan jatuh cinta ke yang seperti itu. Banyak sekali perempuan yang sangat penyayang, dia merasa dia harus fixing sekelilingnya. Semua harus aku yang melakukan, semua harus aku yang melakukan. Tanpa dia sadari dia menarik laki-laki yang harus dia fixing. Kan yang ngapain, teman-teman ngapain? Nggak usah gitu. Dan ketika KDRT, tidak semua KDRT berakhir bercerai. Ada KDRT yang berakhir harmonis. Karena apa? Karena perempuannya step up, merasa akhirnya punya power untuk bisa tegas kepada pasangannya dan memperbaiki cara komunikasinya. Tapi itu pun harus dibarengi dengan suaminya mau berubah juga. Atau simply ada kejadian yang jeder sehingga akhirnya dua-duanya shock. Oke, kita mulai lagi. Gimana cara beresinnya gitu. Jadi perselingkuhan tidak selalu berakhir dengan perceraian. KDRT tidak selalu berakhir dengan perceraian gitu. Karena kami yang tidak berakhir setelah keduanya. Gitu. Jadi kita benar-benar nggak bisa melihat hitam putih dalam hal ini. Benar-benar semua adalah pelajaran, dan akhirnya dalam rumah tangga kalau misalnya akan cerai, kalau misalnya garisnya tuh garis cerai, itu ketika dia memilih cerai sama Allah dimudahkan. Tapi kalau bukan jalannya cerai, mau aku udah berkali-kali bilang sama Aga, kita cerai, aku pokoknya mau cerai, aku misalnya udah benci banget gitu ya, udah sampai tahap nggak bisa, aku mau cerai banget. Tiba-tiba besokannya rasa benci itu hilang. Jadi kayaknya kita bisa coba lagi gitu. Karena Allah itu maha membolak-balikan hati kan. Gitu. Jadi kalau memang sudah jalannya, kamu sudah yakin banget, hakul yakin dari dalam, ainul yakin, segala yakin di dalam bahwa aku mau menyudahi rumah tangga ini karena permasalahan apapun, jalani saja. Kalau memang itu jalannya, Allah akan bukakan jalan. Tapi kalau enggak, dikurung aja terus di rumah tangga sampai harus diperbaiki. Karena itu yang terjadi dengan aku dengan Aga. Sampai saat ini tidak diberikan kesempatan untuk bercerai. Karena memang ya akhirnya ternyata kami bisa men-sharing permasalahan-permasalahan hidup
kami yang akhirnya bisa diselaraskan dan orang melihatnya, ih enak banget sih suami istri bisa satu field. Yeay, lihat dong di belakang layar usahanya kayak apa gitu, nggak yang di depan doang gitu. Silakan yang capeknya menghadapi aku. Ya sebenarnya kayak tadi Tiwi bilang ya, gimana kita menjaga komitmen kita sih. Karena aku pun juga banyak sekali melakukan hal-hal yang tidak aku bangga. KDRT pun itu udah terjadi, perselingkuhan pun di rumah tangga kita pun itu juga ada. Mungkin kalau orang ngelihat kayak, wah ini pernikahan harus sudah berakhir dari entah kapan. Gitu. Tapi gimana pun caranya, betul yang Tiwi bilang, ibaratnya kayak aku, astagfirullah ya, maksudnya aku bukan mau takabur atau gimana. Mungkin kalau di Islam pun juga dibilang ngomong dengan istri perceraian udah 3 kali ya, udah talak 3 itu udah harus bisa. Mungkin aku sama Tiwi talak 10 lagi, tapi sampai sekarang Allah masih belum ngasih aku lepas juga dari Tiwi. Yang ada malah gimana kalian bisa duduk bersama, duduk bareng, menyelesaikan semuanya dan maju bareng gitu. Dan maka itu akhirnya terlepas dari gimana pun awal perjalanan kita ini bermula, yang penting itu sebenarnya adalah perjalanannya itu. Bukan bagaimana kita memulainya, bukan bagaimana akhirnya, tapi yang indah dari perjalanan adalah perjalanannya itu sendiri. Dan akhirnya gimana caranya aku bisa mulai menyeimbangkan diriku dengan Tiwi, karena dengan apapun yang Tiwi lakukan selama ini, apapun yang dia hadapi, terlebih lagi Tiwi adalah datang dari seorang perempuan yang alpha female, aku sebagai laki yang mungkin pride tinggi, aku yang mesti nurunin dan menerima gimana caranya supaya aku bisa menerima kalau seandainya aku mesti mulai memperbaiki diri aku, ketimbang aku mesti bergantung segitu eratnya pada egoku. Kalau nggak ada, gue laki, gue yang bener, bini gue yang harus dulu gue enggak. Karena kalau misalnya udah kayak gitu, itu akhirnya jadinya silang, bukan saling. Sedangkan dalam sebuah kehidupan rumah tangga ya adanya mesti saling gitu. Dan perjalanan ini sih terasa sangat perjalanannya ini panjang. Perjalanan ketika dipertontonkan atau diperlihatkan itu adalah perjalanan yang indah, tidak indah sama sekali. Yang indah itu mungkin indah bagi aku dan Tiwinya, gimana akhirnya kita bisa overcome semua hardships yang kita memang harus lalui akhirnya, dan gimana akhirnya kita bisa mensyukuri kalau ini semua terjadi. Mungkin orang akan berpikir kayak, wah gila lo, bini lo selingkuh, gini. Wah gila lo, suami lo KDRT. Mungkin kalau dulu aku mungkin nggak make sense ya, tapi ketika sekarang aku bisa bilang, alhamdulillah itu semua terjadi. Karena itu semua terjadi akhirnya supaya aku melek. Aku mungkin kalau misalnya aku tidak mesti menghadapi Tiwi yang seperti itu, tidak terjadinya perselingkuhan, tidak terjadinya pertemuan antara Tiwi dengan tim filmnya, mungkin aku masih adalah Aga yang sama pada saat itu. Mungkin pertumbuhan jiwaku mungkin nggak bertumbuh sama sekali, karena aku benar-benar dikendalikan dengan yang namanya ego, pride. Tapi alhamdulillah itu semua terjadi. Akhirnya aku pun juga dijorokin untuk udah berproses lah. Karena kehidupan ini bukan cuma tentang dirimu dengan permainan egomu saja. Kehidupanmu ini ya ada tentang Tiwi juga, ada tentang ketiga anakmu juga, ada tentang orang lain juga di kehidupanmu. Kehidupanmu bukan hanya untuk kamu aja. Di situ ada mulai prosesnya. Oke, luar biasa. Perjalanannya ya kita tahu bahwa pernikahan kadang-kadang orang merasa bahwa pernikahan itu adalah sesuatu yang sudah selesai gitu, sesuatu yang final, bahwa kita akan bahagia masuk di gerbang pernikahan. Padahal pernikahan adalah awal dari kita, awal dari segala sesuatu, awal kita bahkan mengenal diri kita, kita mengenal pasangan kita, kita mengenal keluarga kita sendiri, kita mengenal keluarga pasangan kita. Tapi itu adalah bagian dari kenapa sih misalkan orang banyak yang bilang, kenapa saya dapat pasangan ini ya? Kenapa saya harus punya hubungan dengan yang ini ya? Itu ada pelajaran, itu ada kalau meminjam bahasa Tiwi ada kurikulum. Ada atau kurikulum. Kalau bahasa Islam ada hikmah selalu di balik itu semua. Nah, kalau misalkan kalian punya pasangan
twin flame kah, atau soulmate atau apa, itu ada kurikulum, ada apa namanya silabus yang perlu kalian lalui gitu, apalagi kalau misalkan ya karmik gitu segala macem. Nah ya bagaimanapun ya kita ingin keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, tapi untuk meraih itu semua tidak mudah, selalu ada kerikil, bahkan ada batu terjal gitu yang harus kita lalui. Bahkan bug. Tapi itu proses untuk kita spiritual awakening, untuk bagaimana kita bangkit secara spiritual, karena kita harus jatuh dulu baru kita bisa bangkit. Betul. Ya semoga bermanfaat, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih Mas Aga. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.